Hai semua, kenalin kami dari Accounting 2A. Melalui video ini ingin memberikan sedikit informasi mengenai hal-hal positif yang terjadi selama pandemi Corona akibat dari masa karantina yang dilakukan di beberapa wilayah. Nah, kelompok kami terdiri dari Yordania Sonda, Sabrina, Karmenita, Deikra, dan William Wahyu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terjadinya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya lockdown di berbagai negara ternyata membawa dampak positif ke bidang perairan di beberapa negara. Salah satu negara yang terdampak tersebut adalah Italia. Tak lama setelah lockdown diberlakukan di Italia, tersebar foto-foto kanal jernih di Venesia ke seluruh dunia. Kanal-kanal tersebut biasanya terlihat gelap dan kotor, namun sekarang tampak jauh lebih jernih. Hal ini karena berkurangnya aktivitas kapal-kapal yang biasanya lewat di situ. Satwa-satwa yang sudah lama tidak muncul, seperti lumba-lumba dan angsa, kembali muncul di kanal Venesia. Selain itu, kualitas air dari danau-danau di seluruh dunia pun relatif kembali meningkat karena berhentinya kegiatan pabrik-pabrik selama pandemi ini. Kegiatan pabrik-pabrik yang seringkali melakukan pembuangan limbah secara sembarangan di perairan danau mempunyai kontribusi cukup tinggi terhadap peningkatan polusi air. Oleh sebab itu, ketika kegiatan pabrik banyak diberhentikan selama pandemi ini, kualitas perairan danau relatif membaik. Nah, walaupun pandemi COVID-19 membawa dampak buruk terhadap manusia, akan tetapi ternyata ada dampak baiknya ya terhadap kondisi perairan. Nah, dampak positif lainnya dari pandemi Corona adalah berkurangnya sampah plastik akibat berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Dikutip dari website Aliansi Zero Waste Indonesia bahwa terdapat pengurangan timbunan sampah harian semenjak diberlakukannya karantina di Indonesia. Pandemi Corona ini menekan industri plastik dari segi produksi karena menurunnya permintaan dari konsumen secara drastis. Konsumen di sini dapat berasal dari sektor komersial seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan pariwisata. Selain itu, karena sektor komersial tersebut juga mengalami penurunan dalam hal operasional sehari-harinya, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun berkurang. Hal ini juga didukung oleh gerakan Zero Waste atau pengurangan plastik yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun, kabar baik ini tidak menutup kemungkinan terjadinya peningkatan sampah plastik akibat dari kegiatan belanja online atau takeaway makanan yang meningkat. Di sisi lain, berkurangnya aktivitas manusia di luar rumah menyebabkan terjadinya peningkatan sampah rumah tangga akibat dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih berfokus pada aktivitas rumah. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, maka kita dapat menggunakan masker kain yang dapat dicuci ulang sehingga dapat mengurangi jumlah sampah itu sendiri. Selain itu, kita juga dapat lebih bijak dalam berbelanja sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi peningkatan jumlah sampah di luar. Ternyata adanya pandemi Corona yang menyebabkan kita harus social distancing ini banyak mengubah kehidupan kita. Seperti yang bisa kita lihat dalam video ini. Dulunya jalan ini tidak pernah sepi. Namun, karena diharuskannya social distancing, membuat banyak orang-orang tidak berpergian dari rumah mereka. Nah, memang benar jika corona ini mendatangkan dampak negatif untuk kehidupan kita. Tapi jika kita lihat dari sisi positifnya, ternyata banyak juga dampak positif yang dihasilkan karena adanya corona ini terhadap lingkungan kita. Misalnya, perairan jadi bersih, polusi udara berkurang, tingkat konsumsi terhadap plastik menurun, dan juga tingkat konsumsi BBM menurun. Nah, karena mobilitas masyarakat yang menurun, maka tingkat konsumsi terhadap BBM pun menurun.
Nah, minyak sendiri merupakan bahan bakar hasil tambang yang tidak dapat diperbarui. Dengan menurunnya tingkat konsumsi terhadap BBM, maka setidaknya kita bisa menghemat cadangan minyak yang ada di perut bumi. Telah ditemukan sarang penyu belimbing langka dalam jumlah besar selama 2 dekade di pantai Thailand. Di Thailand sendiri dengan jumlah 2.792 kasus dan 47 kematian. Pada Senin pagi, telah diberlakukan pembatasan perjalanan mulai dari larangan penerbangan internasional hingga permohonan kepada warga untuk tinggal di rumah. Hal tersebut mengakibatkan jatuhnya jumlah turis dan membebaskan pantai untuk satwa liar. 11 sarang penyu yang ditemukan sejak November lalu adalah jumlah tertinggi dalam 20 tahun, kata Kongkiat Kitiwatanawong, Direktur Pusat Biologi Laut Phuket. Penyu belimbing adalah penyu terbesar di dunia. Mereka dianggap terancam punah di Thailand dan terdaftar sebagai spesies yang rentan secara global oleh International Union for Conservation of Nature. Mereka bertelur di daerah yang gelap dan sunyi. Jarang ditemukan ketika turis memadati pantai. Para turis juga diketahui menggali sarang mereka dan mencuri telur. Pada akhir Maret, staf di Taman Nasional di Provinsi Selatan Panga berbatasan dengan Laut Andaman menemukan 84 tukik setelah memantau telur selama 2 bulan. Selain banyaknya dampak buruk saat pandemi corona bagi manusia, di samping itu ada dampak baik bagi satwa untuk menikmati alam yang kita tempati ini. Mari kita Saling Melindungi dengan di rumah aja.